Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur terhadap Allah karena sampai dengan hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam uh, acara halakoh Jumat malam, halakoh pekanan yang diselenggarakan oleh Dr. Duafa Hong Kong dan juga bekerjasama dengan IMAH, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang secara istiqomah kita berusaha untuk bersilaturahim, talabul ilmi, berdiskusi di Jumat malam ini dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan keislaman kita, dan semoga Allah memberikan kemudahan dan membuka hati kita, membuka pikiran kita sehingga semua apa yang kita diskusikan yang akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara ini kita selenggarakan melalui online secara Zoom. Kali ini pada kesempatan tertentu nanti insya Allah mungkin minggu depan kali ya kita bisa offline. Insya Allah. Pokoknya nggak ada Pak Adi susah offline ini. Iya, saya nanti minta offline terus dah. Mudah-mudahan ini juga bisa disimak oleh teman-teman yang lain, teman-teman PMI mungkin yang sudah menyimak di live streaming Facebook Dompet Duafa dan juga YouTube Dompet Duafa Hong Kong, dan mudah-mudahan bisa dapat bermanfaat buat kita semua. Salam salawat, semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah masuk. para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam yang berjuang agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan dan akhwat rahimakumullah, malam hari ini kita kembali dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Aang Ainal Yakin, yang insyaallah malam hari ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik, ad-dinun nasihah, gitu kira-kira bahasa Arabnya ya kalau nggak salah nih. Atau ada Islam, agama itu adalah nasihat. Ini sesuatu yang menarik untuk dibahas. Pengertian dari nasihat ini seperti apa? Apakah sama dengan apa yang kita pahami secara umum atau mungkin ada yang lain yang akan kita gali, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan selanjutnya sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk sekat waktu, kami persilakan Ustadz, kepada Ustadz. Suaranya? Iya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah sadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, ya, di antaranya adalah thalabul ilmi, dan kita selalu berharap kepada Allah mudah-mudahan ini menjadi perantara, ya, untuk turunnya rahmat Allah, ya, ridhonya Allah kepada kita semua,
Dan kita juga berharap mudah-mudahan senantiasa Allah berikan ilmu yang manfaat kepada kita sehingga bisa kita amalkan ya dalam kehidupan Amin. sehari-hari dengan ikhlas. Dan tak lupa juga ya penting ya kita berharap kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua ya dalam melaksanakan hal yang baik ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah. kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, serta mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak GM Dompet Doa Hongkong, Ustadz Fajar Sopai Nugraha, juga mudah-mudahan Allah muliakan. Dan tak lupa juga koordinator pengajian online ya Bapak Adi Kurnia, alhamdulillah tetap setia ya menemani kajian online dompet doa apa Hongkong ya. Mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Dan tak lupa juga untuk para pemirsa ya, para jamaah online yang ada di rumahnya masing-masing ya. Mudah-mudahan Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas ya sebuah tema yaitu adalah ad-dinun nasihah. Ya, agama adalah nasihat. Ya, Eh, biar lebih jelas ya bisa dilihat ya di layar. Jelas ini gambarnya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Baik, tema ya kajian pada malam ini adalah agama adalah nasihat ya, ad-dinun nasihat. Ya, kita akan mengkaji sebuah hadis ya yang berhubungan dengan ini. Ya, hadis ini sudah masyhur ya, viral lah ya. Insya Allah kita semua udah pada tahu ya bahwasanya di dalam sebuah hadis baginda Nabi ya bersabda, ini hadisnya ya kalau di hadis Arba'in ini hadis ketujuh ya. An Abi Ruqayyata Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala Allah wa li kitabi qala lillah wa li kitabi wa li rasuli wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Ya, yang artinya dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Kulna, kemudian kami bertanya, ya, kami di sini adalah para sahabat. Liman? Untuk siapa? Wahai Rasulullah. Qala. Kemudian Rasul menjawab, lillah bagi Allah. Wali kitabihi bagi kitabnya. Wali rasulihi bagi rasulnya. Wali a'immatil muslimina bagi pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim serta bagi umat Islam umumnya. Ya, hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, ya, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, ya, kita ketahui dulu siapa sih yang meriwayatkan hadis ini, ya. Jadi menurut Imam As-San'ani, ya, dalam kitabnya Subulus Salam, ya, menyebutkan sekelumit tentang profil, ya, perawi atau periwayat hadis ini. Ya, beliau bernama lengkap Abu Ruqayyah bin Aus bin Kharijah. Ya.
Di sini Ustadz kok ada Ad-Dari, ya. Jadi kata Ad-Dari ini dinisbatkan kepada nama kakeknya yaitu ya Ad-Diri. Kenapa? Karena kakeknya dulu beragama Nasrani. Nah, begitu. Jadi menurut ya para ahli sejarah, sahabat Nabi yang bernama Tamim Ad-Dari ini masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Ya. Jadi salah satu ibadah utama beliau adalah bisa menghatamkan Al-Quran pada satu rakaat sholat. Coba, Masya Allah. Ya, ya misalkan nih sholat subuh 2 rakaat. Nah itu rakaat pertama tuh bisa khatamin Quran. Ya, seperti itu. Ya, luar biasa nggak? Luar biasa banget ya. Zaman sekarang sulit ya mencari orang seperti itu. Mungkin mustahil atau gimana gitu ya. Satu rakaat bisa menghentamkan Al-Quran. Nah, begitu. Ya itulah ya. Luar biasanya para sahabat yang nggak heran ya. Gurunya aja Rasulullah ya. Jadi nggak heran kalau para sahabat tuh ya lebih lah daripada yang lainnya ya. Dalam segi keimanan, ketakwaan, dalam amaliyah ya. Ataupun ibadah itu memang luar biasa ya. Di atas rata-rata seperti itu. Kemudian terkadang beliau juga mengulang-ulang bacaan satu ayat dalam satu sholat ya, dalam satu sholat malam hingga subuh. Ya, misalkan ya Qiyamul Lail ya, misalkan dimulai dari jam 1 malam itu sampai subuh tuh terus dibolak-balik ayat itu aja ya. Masya Allah itu ibadahnya ya, ya kita mah sholat ya istilahnya sholat wajib aja pengen cepet-cepet gitu ya, itulah pengen cepet-cepet ya karena memang ada kerjaan gitu kan, sibuk dengan urusan dunia dan lain sebagainya ya. Jadi ini Masya Allah luar biasa nih ya para sahabat ini dalam segi ibadahnya ya. Kemudian ya awalnya dia tuh tinggal di Madinah ya, kemudian pindah ke Syam ya. Dan beliau ini juga meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi ya, di antaranya adalah hadis ini ya, dan mengenai Dajjal di sebuah pulau bersama makhluk jasasah ya begitu. Nah itu hadirin ya sekelumit tentang profil ya periwayat hadis ini ya begitu. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Di sini dijelaskan ad-dinun nasihah ya. Agama adalah nasihat ya. Ad-din di sini dia maknai dengan agama ya. Ada juga pengertian ad-din itu al-jaza, artinya adalah pembalasan ya. Ya seperti pada ayat Maliki Yaumiddin gitu kan. Yang kemarin-kemarin kita bahas itu kan. Nah, yang artinya kan yang menguasai hari pembalasan. Nah, jadi ada dua pengertian, bisa diartikan agama, bisa juga diartikan pembalasan. Ya. Nah, kemudian an-nasihah. Di sini ada seorang ulama yang menjelaskan nasihat adalah an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhilah. Nah, menurut beliau nasihat adalah kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat. Ya, kalau secara simpelnya ya nasihat itu ngasih tahu kepada kebaikan gitu aja dah. Ya, simpelnya begitu. Ya. Jadi nasihat ini sangatlah penting
Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menjadikannya bagian dari agama. Makanya saking pentingnya Rasulullah menjadikan nasihat ini bagian dari agama. Masya Allah. Ya, begitu. Dan dalam hal ini juga ya luar biasa lah ya dalam penyampaiannya. Ya, itulah membuktikan begitu bagus pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada para sahabat. Kenapa? Ya, karena ad-dinu nasihah. Awal-awal ini Rasulullah menyampaikan sesuatu secara umum, secara global terlebih dahulu. Kemudian beliau rinci. Maksudnya yang dimaksud dengan nasihat itu apa sih? Ah, dirinci sama Rasul, ya, begitu. Ini metode bagus ya. Kalau kita menjelaskan sesuatu ya bisa dicontoh seperti ini. Jadi diucapkan dulu, sampaikan secara global, kemudian dirinci satu persatu, ya, begitu. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kan sahabat bertanya, Liman, bagi siapa agama nasihat itu? Ya Rasulullah. Nah, jadi para sahabat itu ya salah satu keunikannya. Sahabat itu sangat teliti ya dan cerdas. Jadi kalau ada yang belum ada sesuatu yang belum paham tuh beliau langsung ini para sahabat tuh langsung menanyakan langsung. Kritis orangnya ya, begitu. Ada yang samar-samar langsung ditanyain. Ya apalagi yang belum jelas itu langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Nah, tapi terkadang kalau kita kan wah sebenarnya nggak tahu gitu kan. Tetapi malu mau nanya, masa nanya gengsi kayak gitu kan. Terkadang ada sifat seperti itu. Nah, itu sifat yang kurang baik ya. Nah, kita harus mengikuti sahabat. Jadi kalau memang ada sesuatu hal yang tidak paham, belum jelas, ya kita tanyakan ya. Karena ini penting, penting sekali ya. Agar kita paham, jelas dan mengamalkannya nanti nggak salah ya. Kemudian dilanjutkan qala lillahi ya. Rasulullah menjawab qala lillahi bagi Allah. Ya. Jadi yang pertama ad-dinu nasihat untuk siapa? Yaitu bagi Allah. Nah, kalau kita pernah belajar tata bahasa pasti bingung. Allah kan Khalik, ya kan? Selain Allah makhluk. Allah kan sang pencipta, pemilik alam semesta dan seisinya. Lah, kok di sini masa Allah dinasehatin gitu kan? Gitu kan? Pasti gitu. Nah, makanya para ulama menjelaskan maksud nasihat bagi Allah ini bukan berarti Allah butuh nasihat, bukan. Nah, ini harus jeli, ya, jeli, begitu. Bukan berarti Allah butuh nasihat, bukan. Nah, jadi yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah itu adalah beriman kepadanya. Ya, kalau saya pribadi sendiri mengartikan maksud nasihatin apa nasihat bagi Allah itu nasihatin diri kita, gitu, ya, tentang tentang kekuasaan Allah. Nasihatin diri kita bahwa Allah itu Tuhan yang sebenarnya, ya, gitu kan ya. Kemudian kita tidak boleh menyekutukannya, apa yang diperintahkan kita kita laksanakan, apa yang ditinggalkan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Ya, itu yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah. Ya, bukan berarti Allah butuh nasihat kita, tetapi maksudnya adalah nasihatin diri kita tentang kekuasaan Allah, ya, tentang kebesaran Allah. Begitu maksudnya. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Ya. Kemudian juga ya Allah itu tiada sekutu baginya, ya.
Kemudian tidak ada yang bisa menyerupai Allah, laisa kamitslihi syai'un. Kita harus meyakini itu, ya. Nah, ini penting sekali bagi kita. Kemudian yang selanjutnya nasihat wali kitabihi bagi kitab-kitabnya. Sama juga, ini kalau orang yang baru pertama kali membaca artinya bingung juga, gitu kan? Kitab kok butuh nasihat? Masa kitab dinasehatin, ya kan? Nah, bukan itu maksudnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan nasihat ya bagi kitab itu adalah nasehatin diri kita ya bahwa kitab Allah itu benar ya. Umumnya kitab-kitab Allah yang diturunkan ya dari mulai Taurat, Zabur, Injil ya terlebih-lebih Al-Qur'an ataupun ya suhuf-suhuf ya yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Kita harus yakin ya. Kita harus yakin bahwa itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya ya. Nah, begitu maksudnya. Kemudian juga kita membenarkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Kemudian juga kita nasihat diri kita jangan ragu apa yang ada dalam isi Al-Quran gitu kan. Nasihatin diri kita, laksanain apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, tinggalkan apa yang dilarang dalam Al-Quran. Kemudian juga kita ambil ibrah pelajaran ya dari kisah-kisah ya tentang orang-orang soleh yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, kemudian juga mengambil pelajaran bagi orang-orang yang menentang syariat Islam, gitu kan, dan lain sebagainya. Ya intinya nasihatin diri kita bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Al-Quran ini adalah pedoman hidup. Jika kita ingin selamat, peganglah Al-Quran. Nah, itu ya. Jadi bukan berarti ini ini, ini ya. Kehapus ya. Bentar. Lepas ininya. Lepas ya. Ininya. Nah, kita bentar ya. Masih bisa nggak? Belum keluar Ustaz. Ini ada nggak? Belum ya? Belum ada ya? Ah, sip. Pakai laptop kan? Nah ini Nggak masuk. ada Ah, ya? bisa, bisa. Nah, masuk kan? Nah, begitu. Baik, kita lanjut. Ya. Selanjutnya, wali rasulihi. Ya, bagi rasul. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat bagi rasul. Ya, maksud di sini bukan berarti rasul butuh nasihat kita. Enggak, ya kan? Kita kan semua tahu bahwa sumber nasihat itu ya rasul, ya. Kita mengenal agama Islam, kita mengenal syariat Islam, gitu kan. Kita mengenal Allah itu kan melalui perantara Rasul. Masa kita yang nasihatin Rasul? Enggak kan? Nah, begitu. Terus maksudnya apa? Ya, nasihatin diri kita, ya, bahwa Rasul Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah, ya, begitu. Kemudian kita ittiba, ya, mengikuti setiap apa yang dicontohkannya. Kemudian juga kita
meninggalkan apa yang ditinggalkannya. Nah, cuman kita harus hati-hati juga karena ada beberapa hal yang dikhususkan untuk Nabi. Jadi kita nggak bisa semua ngikutin apa yang dicontohkan oleh Nabi karena ada beberapa kekhususan. Jadi ada yang khusus untuk Nabi, ada yang tidak boleh dilaksanakan oleh umatnya. Ya, misalkan Rasulullah kan istrinya kan lebih dari 4. Itu khusus Rasul. Sedangkan umatnya dibatasin maksimal 4. Ya kalau nggak sanggup satu aja dah. Ya satu aja pusing ya. Apalagi lebih dari satu. Ah, ini juga ini. Ya bukannya ini niatnya sunnah ya. Misalnya Ustaz, saya kan ikut sunnah Rasul. Ah, saya juga 3 dah. Ya kalau mampu, tapi kalau enggak, bukannya dapat pahala sunnah, malahan menjadi dosa karena tidak bisa berbuat adil atau bertanggung jawab. Iya kan, yang satu dikasih makan, istri yang satu enggak terlantara. Ini bahaya. Bukannya sunnah, malahan dosa. Kemudian ya seperti halnya zakat, Nabi itu tidak boleh menerima zakat. Ya, kemudian juga berkurban itu wajib bagi Nabi. Ya, tetapi bagi umatnya sun sunnah. Ya, seperti halnya Nabi Isra Mi'raj. Apakah kita ikut-ikutan Isra Mi'raj? Enggak kan? Nah, itu khusus untuk Nabi. Iya enggak? Iya. Jadi ada memang kita diwajibkan untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi, tapi ada beberapa hal yang tidak harus kita ikutin. Ya, karena memang itu adalah salah satu kekhususan untuk para nabi dan rasul. Begitu. Ya. Kemudian ya kita yakin iman bahwa nabi itu adalah utusan Allah, tidak mendustakannya ya. Kita harus yakin bahwa beliau itu adalah Al-Amin, ya, dapat dipercaya, kemudian jujur, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kita harus yakin 4 hal itu, bahwa 4 hal tersebut ada pada diri Nabi, ya. Kita harus yakin begitu. Ah, begitu ya. Jadi misalkan, Ustaz, kata siapa Rasul pinter gitu kan, misalnya ada yang bertanya. Itu buktinya katanya Rasulullah tidak bisa baca katanya. Orang nggak bisa baca berarti kan nggak pinter. Mungkin ada yang seperti itu kan. Ya, dalam hal ini ada dua pendapat. Ya, ketika Quran turun kan, Iqra kata Jibril kan. Rasul berjawab, ma ana biqori. Saya nggak bisa baca. Jibril bilang lagi, Iqra ma ana biqori. Saya tidak bisa baca. Nah, ada yang berpendapat, ulama yang berpendapat bahwa kenapa Rasulullah tidak bisa baca? Maksud tidak bisa baca di sini bukan berarti nggak bisa baca, tetapi apa yang dibaca gitu. Karena pada waktu itu Jibril ketika mengucapkan Iqra nggak ngasih selembaran apa yang harus dibaca, sehingga Rasul bingung apa yang dibaca. Nggak ada yang harus dibaca gitu kan? Kayak gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Sebenarnya Rasul bisa baca, tetapi kenapa pada waktu itu beliau tidak bilang bilang tidak bisa baca karena memang nggak ada tulisannya. Jadi apa yang harus dibaca? Begitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada pendapat yang kedua, ini lebih masyhur, bahwa memang itulah kelebihan Rasulullah. Nah, jadi dengan tidak bisa membaca tersebut, itulah kelebihan Rasulullah. Justru itu menjadi kelebihan Rasulullah. Kenapa? Jadi untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul, baik Al-Quran ataupun hadis, itu memang benar-benar wahyu dari Allah. Gitu, ya kan? Iya. Coba kalau Rasulullah bisa baca misalnya Quran, Rasulullah memang ahli baca, pinter nulis, pinter bikin syair. Sehingga kan orang-orang Arab nggak aneh. Ah, dia buatan Nabi Muhammad, buatan Muhammad itu Quran. Gitu kan? Tetapi kalau Rasul tidak bisa baca, ya orang-orang kafir bingung dan tidak bisa membantah ya bahwa itu adalah wahyu dari Al-Quran.
Itu bukan karangan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tidak bisa baca. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Ya, begitu. Intinya apa yang dicontohkan oleh Rasul kita laksanakan, apa yang ditinggalkan kita tinggalkan. Begitu. Jadi banyaklah ya. Jadi kita harus mencintai Rasul, beriman kepada Rasul. Ingat, iman ini bukan hanya sekedar dari mulut, bukan hanya sekedar membaca solawat, ya, solawat sampai sehari ribuan kali. Tidak cukup dengan seperti itu. Karena kalau hanya ngomong saya cinta pada Nabi, saya cinta pada Nabi, semua orang juga bisa. Ya, jadi kalau kita memang benar-benar beriman kepada Nabi, cinta kepada Rasul, ada beberapa hal. Ya, yang pertama sering menyebut namanya dengan membaca sholawat. Apakah sudah cukup? Belum cukup. Yang kedua, yakin dalam hati kita bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah utusan Allah. Apakah sudah cukup? Belum. Yang ketiga, dalam bentuk perbuatan. Ya, kita jadikan Rasulullah Muhammad sebagai teladan. Begitu. Ya, jadi kalau orang ngaku beriman, ngaku cinta kepada Rasul hanya sekedar sholawat, tetapi hatinya nggak yakin, perbuatannya nggak mencontoh apa yang dicontoh oleh Rasul, berarti cinta dan imannya bohong. Begitu ya, begitu. Nah, jadi Rasul itu banyak ya, bukan hanya Nabi Muhammad. Ada 314 Rasul, 124 ribu Nabi. Ya, 124 ribu Nabi, 314 Rasul. Beda, ada Nabi, ada Rasul. Setiap Rasul itu Nabi, tetapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Sedangkan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Di antara Nabi dan Rasul yang sekian banyak itu, kita ya minimal wajib mengetahui yang 25 Nabi. Dari Adam, Idris, Nuhun, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sampai Nabi Muhammad. Nah, dan di antara 25 Nabi dan Rasul itu ada yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Ya, Rasul yang kedudukannya lebih tinggi daripada Rasul yang lain. Itu ada 5. Ya, disingkat yaitu apa? M, Nabi Muhammad, yang kemudian Ibrahim, Isa, ya, Musa, kemudian Nabi Nuh. Ya, itu Rasul Ulul Azmi. Ya, bisa disingkat Mimin, M I N. M yang pertama Muhammad, I kemudian Ibrahim, M yang kedua Musa, kemudian Isa, kemudian N Nuh. Itu Nabi Nuh. Nah, dan ada lagi yang lebih sakti, yang lebih tinggi kedudukannya, Khatamil Anbiya, ya, penutup para nabi dan rasul, pimpinannya para nabi dan rasul, yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu, ya, begitu. Ya, kemudian yang selanjutnya wali a'immatil muslimin, ya, bagi pemimpin-pemimpin apa? Pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Nah, dalam hal ini ya kita ya menasehatin juga. Ya karena bagaimanapun pemimpin itu adalah manusia, pasti ada salahnya, ya. Pas terkadang ada benarnya, ya, begitu. Ada juga di sini yang dimaksud dengan pemimpin itu adalah ulama, begitu. Ya. Nah, jadi nasihat untuk pemimpin di sini adalah maknanya dengan apa? Kita ikutin ya apa yang diperintahkan oleh para pemimpin kita, begitu. Selama apa yang diperintahkan sesuai dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian ya di saat pemimpin kita ada kesalahan, gitu kan, atau bertentangan dengan syariat Islam, ya maka kita juga wajib untuk menasehatinya.
ya untuk meluruskannya begitu ya. Karena wajib ya mengikuti pemimpin yang soleh itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu wajib ya bagi kita mengikuti pemimpin-pemimpin dengan catatan pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang soleh ya, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya kalau misalkan pemimpinnya misalkan kamu korupsi misalkan, eh, kita judi yuk. Nah, itu nggak boleh diikutin karena memang bertentangan dengan syariat Islam. Begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah wa ammatihim, serta bagi umat Islam ya, bagi umat Islam. Nah, ini kewajiban kita ya, saling menasehati dalam kebaikan, dalam kesabaran ya. Kalau dalam Al-Qur'an watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran ya. Begitu. Ya, tidak hanya sekedar nasihat ya. Misalkan ya saudara kita butuh bantuan, ya kita bantu. Ya, kemudian ketika saudara kita di jalan yang salah, kita luruskan, nasihatin. Ya, kalau memang kita punya berlebih dalam segi harta, makanan, kita berbagi. Ya, begitu. Ya, jadi sesama manusia, khususnya sesama Muslim, sesama mukmin harus saling menasehati. Kemudian cara menasehatin juga harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai niatnya benar pengen nasehatin, tetapi caranya salah. Ya, jadi niat yang benar itu harus diikuti, harus dilaksanakan dengan cara yang benar juga. Begitu. Iya. Ya kita niatnya benar nasehatin, tetapi dengan kata-kata yang kasar, yang bikin sakit hati, itu juga salah. Ya, malah menimbulkan kemadorotan yang baru, masalah baru. Ya, begitu. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Ya, itulah kiranya ya pembahasan tentang ad-dinun nasihah. Ya, nasihat ya, agama adalah nasihat ya, baik bagi Allah ya, kemudian kitab Allah ya, Rasul Allah, para pemimpin muslim ya, maupun masyarakat umum. Begitu pembahasannya. Jadi nasihat di sini gitu ya, begitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, silakan. Saya kembalikan kepada moderator.